Anak-anakku semuanya, anak-anak remaja dan juga kaum muda, Bapak Ibu yang terkasih, berkah dalem, selamat berjumpa di pertemuan pertama kita setelah pandemi ini. Dan segera saja pelajaran kita mulai, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pelajaran pertama yang akan saya berikan yaitu sakramen baptis. Jadi pelajaran pertama sakramen baptis, ada seorang bapak namanya Bapak Abraham. Ya, ini bukan nama yang sebenarnya ya. Dia pegawai kantor pos karena pekerjaannya baik dan juga dia sangat bertanggung jawab, maka dipromosikan untuk naik tingkat, tetapi konsekuensinya harus pindah ke tempat yang baru. Dan setelah pindah, ia bertemu atau menghadap Pak RT bahwa sebagai warga baru. Lalu Pak RT memberitahu bahwa besok pada malam minggu ada pertemuan RT, maka Bapak Abraham diminta datang. Dan betul pada malam minggu itu Bapak Abraham datang. Nah, kemudian Pak RT memperkenalkan Pak Abraham, ya Pak Abraham juga diberi kesempatan memperkenalkan diri, dan Pak RT menyatakan bahwa secara resmi mulai malam hari ini Bapak Abraham diterima sebagai anggota RT. Pak Abraham sangat bahagia bisa diterima menjadi warga di situ. Itulah jadi secara resmi Bapak Abraham diterima sebagai anggota masyarakat di situ. Kita di dalam gereja mengenal adanya sakramen inisiasi. Peristiwa Bapak Abraham yang diterima sebagai warga RT itu juga bisa disebut sebagai suatu peristiwa inisiasi. Inisiasi itu apa? Inisiasi itu proses penerimaan anggota baru. Dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan istilah sakramen inisiasi. Sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah yang pertama sakramen baptis. Yang kedua sakramen penguatan yang nanti ya kalau tidak ada apa-apa pada tanggal 4 Juli akan Anda terima. Dan yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Dan dengan tiga sakramen itu mau mengatakan apa? Artinya apa? Orang diterima atau diinisiasi apa? Dengan sakramen baptis, orang diterima sebagai anggota gereja. Sedangkan dengan sakramen penguatan, orang diterima sebagai anggota gereja yang dewasa dan diutus menjadi saksi Kristus. Maka Anda semuanya nanti setelah menerima sakramen penguatan adalah orang yang diterima sebagai anggota gereja wis dewasa gitu ya, dewasa dan diutus menjadi saksi Kristus. Bagaimana orang dalam diri kita itu bisa melihat, menyaksikan Kristus. Dan sakramen Ekaristi, yaitu orang secara resmi dipersatukan dengan Tuhan Yesus dengan menyambut komuni. Sekarang memasuki bahan pelajaran kita, yaitu sakramen baptis. Sakramen baptis ini merupakan sakramen pertama yang kita terima. Di dalam baptisan
Itu berarti apa? Berarti orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang dibaptis itu artinya orang menyatakan pertobatannya. Oleh karena itu, orang yang dibaptis itu mengalami diampuni dosanya dan dilahirkan kembali sebagai atau menjadi anak Allah, menjadi murid Kristus dan anggota gereja. Dan status menjadi murid Kristus itu tidak hanya untuk 2 hari, 3 hari, ya toh, atau mungkin ya sebulan, setahun, tetapi menjadi murid Kristus selamanya. Ini merupakan materi kekal, tak terhapuskan. Kendati Anda itu sudah dibaptis, sebutlah tidak melaksanakan imanmu, itu juga tetap baptisnya enggak hilang. Tetap. Bahkan sebutlah ada orang dikatakan pindah agama gitu, itu tetap baptisnya tidak hilang. Dia tetap Katolik. Baptis dalam kitab suci. Yesus membaptis murid-muridnya. Itu Yesus membaptis murid-muridnya juga ternyata. Para murid juga membaptis. Maka Yesus memerintahkan murid-muridnya. Jadi di dalam kitab suci mohon maaf ada gangguan ya, sebentar ya. Jadi dalam kitab suci Yesus tidak hanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, namun ia juga membaptis. Yesus juga memerintahkan pada muridnya untuk membaptis. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan begitu. Orang yang dimanta dibaptis itu semakin banyak, ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, itu orang yang minta dibaptis semakin banyak, baik orang Yahudi sendiri di lingkungan Israel maupun orang di luar lingkungan Yahudi atau non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka memandang baptis itu penting. Demi apa? Demi keselamatan mereka. Ya. Menjadi murid Yesus dan anak Allah. Kerajaan Allah itu berarti apa? Berarti pemerintahan Allah, berarti pemerintahan Allah yang menyelamatkan, mendatangkan damai sejahtera, membahagiakan, ya itu. Membahagiakan. Kalau kita rukun dan sebagainya itu berarti apa namanya? Itu jadi kesejahteraan atau mengalami kerajaan Allah. Untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah itu orang harus bertobat dan percaya. Bertobat itu artinya apa? Bertobat itu artinya meninggalkan cara hidup lama, membangun hubungan dengan Allah dan manusia lebih baik. Ya, jadi bertobat itu artinya itu. Sedangkan percaya atau beriman itu berarti apa? Berarti menerima Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah. Jadi orang percaya itu berarti menerima Yesus. Untuk dapat menerimanya perlu menjadi murid Yesus. Maka dengan pembaptisan manusia menyatakan pertobatan dan kepercayaannya.
Allah mengampuni dosa pribadi dan situasi kedosaannya, maka disebut dosa asal. Itu ya, jadi kalau kita mengaku dosa atau dibaptis itu bahwa Allah mengampuni dosa pribadi kita, dosa macam-macam, apalagi baptis dewasa. Kalau bayi terutama ya menghilangkan situasi kedosaannya, dosa asal. Jadi sejak lahir itu orang sudah dalam situasi kedosaan. Dan ia ambil bagian dalam kehidupan Allah, maka disebut menjadi anak Allah. Itulah maka saudara-saudara semuanya, dengan baptisan kita ini menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Karena apa? Karena untuk dapat menerima Yesus dan kita masuk dalam kebahagiaan, dalam kesejahteraan dan nanti kekal sampai di surga, itu harus menerima Yesus. Dan menerima Yesus itu berarti kita menjadi murid Yesus. Dan dengan pembaptisan pula kita diangkat menjadi anak Allah. Selain menjadi murid Yesus dan anak Allah, dengan baptisan setiap orang juga menjadi anggota gereja. Santo Paulus mengatakan gereja itu sebagai tubuh Kristus. Ya. Baptisan membuat orang menjadi anggota tubuh Kristus, mengubah orang dari non-Kristen menjadi Kristen. Ya, dari tidak Kristen menjadi Kristen, itu ada kekeliruan, maksudnya harus ditambahi tidak ya. Dan orang yang dibaptis itu menerima hak sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Ia diterima oleh gereja dan diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Maka yang perlu dibangun adalah penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Ungkapan nyatanya lewat penyerahan kepada gereja. Maka anak-anak, saudara-saudari, kalau kita itu dibaptis berarti kita menjadi anggota gereja. Tetapi yang paling pokok adalah kita ini diterima oleh Tuhan dan diterima oleh gereja. Maka yang perlu dihayati adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus itu diungkapkan, diwujudkan lewat penggabungan kita, keterlibatan kita, penyerahan kita, diri kita kepada gereja. Baik, sekarang kita coba kupas buah sakramen baptis. Yang pertama adalah sakramen baptis itu menghapus dosa asal. Dosa asal itu situasi kedosaan gitu. Jadi sejak kita lahir procot gitu, cenger begitu, kita itu sudah dalam situasi kedosaan. Itu sebagai warisan dosa asal. Dan itu hilang karena baptisan. Yang kedua adalah menghapus semua dosa pribadi dan hukuman karena dosa tersebut. Jadi orang dibaptis itu dosa pribadi, kalau banyak ya mungkin belum, tapi kalau orang dibaptis dewasa itu dosa-dosa pribadinya juga dihilangkan. Tapi juga hukuman karena dosa. Jadi kalau orang berdosa itu sebenarnya tidak cukup hanya menyesali, bertobat, diampuni, lalu diberi denda dosa. Tidak, tetapi juga ada hukumannya yang harus ditanggung. Itu hukuman karena dosa itu. Maka ada orang yang sudah bertobat tapi enggak segera masuk surga, tapi ada di api penyucian karena masih harus menjalani hukuman karena dosa tersebut. Yang ketiga adalah ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah. Nah, ini kan pasti kita bisa ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendapat rahmat pengudusan. Jadi dengan baptisan kita itu sebenarnya dikaruniai kekuatan, rahmat, modal untuk jadi orang suci, untuk jadi orang kudus. Lalu yang kelima, ikut ambil bagian dalam imamat Kristus. Ya ada imamat umum, ada imamat khusus. Kalau imamat
umum itu berarti Anda semua itu punya imamat umum, dan romo-romo itu imamat khusus. Imamat umum itu apa? Ya Anda mempunyai tugas pula untuk memimpin, menyucikan, mewartakan. Jadi sebagai, kalau menyucikan itu sebagai imam, kemudian nabi mewartakan, dan memimpin itu sebagai raja. Dan yang terakhir adalah menerima dasar persatuan dengan semua orang Kristen atau gereja. Jadi buahnya adalah Anda itu mempunyai rahmat bersatu dengan semua gereja. Anda diterima sebagai anggota gereja. Baik, yang terakhir nama baptis. Perlu enggak nama baptis itu? Dan Anda semua sudah punya nama baptis pasti ya. Ada yang Hyasinta, ada yang Petrus, ada yang Teresa, ada yang John Paul. Saya kira belum ya. Kalau John Paul enggak ada pasti ya. Atau Johannes Paulus kedua belum ada. Saya kira karena Anda lahir Johannes Paulus belum jadi santo. Ya, itu. Nama baptis itu sangat penting. Mengapa? Karena Allah mengenal kita masing-masing dengan nama. Itu. Dan setiap pribadi itu memiliki keunikan. Itu. Tidak bisa kendati anak kembar, ia tetap mempunyai keunikan. Kemudian dengan nama baptis itu mau melambangkan pembaruan hidup. Ya, jadi dengan baptis orang itu memperbarui hidupnya, nganyarke gitu, diperbarui gitu. Kalau sudah usang ya dicat lagi gitu, disemangati lagi kalau sudah lesu. Lalu diharapkan dengan nama Santo Santa ini, dengan nama baptis, pelindung baptis ini, Santo atau Santa itu menjadi model kesucian Anda. Ya, monggo maka silahkan didalami Rasul atau Santo Santa pelindungmu itu siapa, lalu hidupnya bagaimana, coba didalami kok itu bisa juga menjadi model hidup baik Anda loh. Bisa menjadi model hidup suci atau hidup makin bagus itu. Dan yang keempat adalah menjadi penolong kepada Allah. Kita sering-sering berdoa melalui Santo-Santa pelindung baptis kita masing-masing. Berdoa, Rasul Paulus, doakanlah saya itu. Baik, demikian anak-anak, ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Maka yang paling terakhir pertanyaan pendalaman, silahkan nanti dijawab. Yang pertama adalah apa itu sakramen inisiasi? Sakramen inisiasi itu apa? Tahu tuh ya? Ya tadi sudah saya jelaskan kok, pakai contoh Pak Abraham itu. Ya. Oke, silahkan dijawab ya. Yang kedua adalah dengan sakramen baptis seseorang menyatakan apa? Jadi Anda itu dibaptis waktu bayi, ya sekarang pun setiap Paskah diperbarui. Dan kalau Anda merasakan baptis itu berarti Anda itu menyatakan apa gitu? Apakah menyatakan apa? Kesanggupan atau apa? Atau penyesalan atau pertobatan atau kepercayaan? Yang ketiga, apa buah-buah sakramen baptis? Ya, buahnya apa? Ini penting ya, anugerah itu. Dan yang terakhir, renungkanlah usaha-usaha yang pernah dilakukan dalam meneladani Santo Santa pelindung baptis Anda. Apa usaha-usaha yang pernah? Apakah berdoa pada Tuhan melalui Santo Santa atau apa? Demikian anak-anakku yang baik dan ibu bapak, perjumpaan kita yang perdana dan pelajaran yang kita dalami adalah sakramen baptis. Demikian ya, sampai jumpa dalam pelajaran minggu depan. Tuhan selalu memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah. Bisa. Iki apa iki?